Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya aku kalau nggak ngerti, Waalaikumsalam aku warahmatullahi bakal wabarakatuh. Batu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf ya ganggu waktunya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. eh Udah udah tengah malam kita tapi Sabina, masih bentar ya. deh. Jadi kenapa namanya plasma yang digandeng? Kayaknya dia keterjemahin nggak sih? Bentar ya. Ya ini udah biasanya langsung sih. Nah, dah. Oke, aku lanjut ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nggak lama-lama lagi, di sini aku sebagai moderator dari kelompok 9, di mana kita akan membawakan materi terkait ICP atau Inductively Coupled Plasma. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan anggota kelompok aku dari kelompok 9. Ada Andrian, Fajar, Marsha, Abi, ada aku sendiri, Sevina, dan Yasmin. Mungkin nggak berlama-lama lagi, aku akan memberikan kesempatan untuk teman aku yang akan menjelaskan apa sih itu ICP. Oke, mungkin untuk teman aku dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ICP. ICP atau biasa disebut Inductively Coupled Plasma adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur-unsur dalam berbagai jenis sampel menggunakan plasma dari gas argon yang diionisasi pada suhu sangat tinggi sekitar 10 derajat Kelvin untuk memecah sampel menjadi atom dan ion. Kemudian, atom atau ion tersebut dianalisis melalui spektrometri guna menentukan jumlah dan jenis unsur yang ada dalam sampel. Teknik ICP ini sangat berguna karena kemampuannya mendeteksi unsur dalam jumlah yang sangat kecil atau trace element dengan akurasi yang tinggi. Next. Kemudian ada jenis-jenis ICP. Yang pertama, ICP OES atau biasa disebut Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry adalah teknik analisis yang menggunakan plasma induktif panas pada suhu sekitar 6.000 sampai 10.000 Kelvin untuk mengubah sampel menjadi atom bebas yang tereksitasi oleh plasma. Lalu, atom memancarkan cahaya saat kembali ke keadaan dasar dan cahaya ini dijadikan sinyal untuk analisis atau bisa disingkat atomisasi, eksitasi, lalu relaksasi. Pada panjang gelombang emisi yang diukur biasanya antara 130 sampai 780 nanometer. Plasma biasanya berasal dari gas argon yang diionisasi dan dihasilkan oleh kumparan induktif. Yang kedua, yang kedua ada ICP-MS atau biasa disebut Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Adalah teknik analisis yang menggunakan plasma induktif panas pada suhu sekitar 6.000 sampai 10.000 Kelvin untuk mengubah sampel menjadi ion, lalu menganalisis ion tersebut berdasarkan massa dan muatannya dengan spektrometer massa, atau biasa disingkat atomization, ionization, lalu mass separation atau detection. Metode ini sangat sensitif dan akurat, mampu mendeteksi unsur logam, non-logam, dan isotop dalam konsentrasi sangat rendah. Next. Kemudian ada prinsip. Di sini prinsip dari ICP-OES dan MS, yaitu sampel cair diubah menjadi aerosol oleh nebulizer, lalu aerosol dialirkan ke plasma argon bersuhu 6.000 sampai 10.000 Kelvin, lalu mengalami penguapan atomisasi dan ionisasi. Kemudian ada prinsip ICP-OES. Yang pertama, ion akan mengemisikan cahaya, lalu cahaya akan memancarkan panjang gelombang khas yang akan dideteksi oleh detektor. Kemudian ada prinsip MS. Yang pertama, ion bermuatan negatif dan atom netral akan dibuang. Yang kedua, ion logam bermuatan positif masuk ke analisis massa mass analyzer. Lalu yang terakhir, detektor menghitung jumlah ion logam. Adapun komponen dan fungsinya di alat HPOS ini ada komponen yang pertama itu ada sampel and pump. Fungsinya itu untuk sampel dipompa menuju ke sistem. Yang kedua itu ada nebulizer. Nebulizer itu sendiri fungsinya untuk mengubah sampel menjadi aerosol atau kabut halus. Yang ketiga ada spray chamber. Fungsinya untuk menyaring aerosol dan yang disaring itu hanya partikel halus masuk ke plasma dan sisanya itu dibuang. Yang keempat sendiri ada argon gas. Fungsinya itu untuk membawa aerosol dan membentuk plasma. Yang kelima ada ICP torch.
Itu gunanya untuk si plasma suhu tingginya akan mengeksitasi atom sehingga memancarkan cahaya. Yang keenam ada RF generator untuk menyediakan energi untuk membentuk dan mempertahankan plasma. Selanjutnya ada transfer optics, itu untuk mengarahkan cahaya emisi dari plasma ke detektor. Yang selanjutnya ada photomultiplier tube, itu gunanya untuk mendeteksi cahaya emisi dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada spektrometer, itu untuk memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombang untuk identifikasi unsur. Dan terakhir ada mikroprosesor dan komputer. Itu fungsinya untuk memproses dan menampilkan data dalam bentuk spektrum dan konsentrasi unsur. Next. Nah, berikut ada skema kerjanya. Untuk cara kerjanya sama seperti sebelumnya yang ada di bagian komponen dan fungsi ya. Next aja. Bisa next. Next slide. Nah, terus ada komponen dan fungsinya ICP-MS. Yang pertama itu ada sample solution. Itu fungsinya sebagai larutan sampel yang akan dianalisis. Terus ada nebulizer dan spray chamber. Untuk fungsinya mengubah larutan menjadi aerosol halus dan menyaring partikel besar. Terus ada torch and float coil, itu menghasilkan plasma argon suhu tinggi untuk mengionisasi atom sampel. Nah, terus ada Honus, sampler, dan skimmer, menyaring ion dari plasma dan mengarahkannya ke sistem vakum. Nah, terus ada vacuum pump, menjaga tekanan rendah dalam sistem untuk pergerakan ion. Ada juga ion lens, memfokuskan dan memfilter ion menuju analisis massa. Terus ada quadruple mass spectrometer, memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan M per Z. Nah, terus ada ke detektor, fungsinya mendeteksi ion dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, signal conversion atau data system, mengolah sinyal menjadi data kuantitatif unsur dalam sampel. Next. Nah, ini bagian skema kerja ICP-MS itu sama seperti komponen dan fungsinya. Next. Oke, di next slide aku akan jelasin tentang kelebihan dan kekurangan ICP. Tadi teman-teman aku sudah menjelaskan apa itu ICP, terus ada apa itu skemanya seperti apa sudah dijelaskan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ICP. Jadi, kelebihan dari ICP itu salah satunya adalah ICP memiliki suhu plasma yang sangat tinggi, sekitar 6.000 sampai 10.000 Kelvin. Nah, selanjutnya ionisasi unsur hampir lengkap. Jadi, ionisasi unsur di ICP itu lengkap. Kemudian minim gangguan kimia, stabilitas sinyal tinggi, cocok untuk dianalisis multi elemen. Artinya dia bisa menganalisis banyak sampel atau sampel yang kompleks. Kemudian bersifat inert, menggunakan argon. Nah, bersifat inert di sini itu adalah suatu zat yang tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Makanya relatif lebih stabil. Kemudian ada pun kekurangannya. Kalau tadi kita berbicara kelebihan, sekarang kita juga berbicara tentang kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari ICP adalah konsumsi gas argon yang sangat tinggi, kemudian biaya awal peralatan mahal. Pastinya ICP itu kan adalah instrumentasi, alat instrumen yang mahal ya. Perlunya peralatan-peralatan yang pastinya mahal. Kemudian memerlukan pelatihan operator khusus karena jikalau penggunaan ICP atau yang menggunakan ICP itu tidak
kompeten itu bisa merusak komponen-komponen yang ada di alat ICP. Kemudian ada ukuran alat besar dan butuh sistem pendukung. Dan yang terakhir ialah tidak berdiri sendiri, ICP itu hanya sumber plasma. Harus digabungkan dengan detektor seperti IOS atau MS untuk bisa menganalisis unsur. Next, ada aplikasi instrumentasi ICP. Jadi, untuk mengimplementasikan alat ICP ini bisa dari beberapa bidang, dari bidang lingkungan, dari bidang makanan dan minuman, farmasi, kesehatan, geologi, dan pertambangan, atau industri semikonduktor. Nah, di bidang lingkungan, kita bisa menggunakan ICP untuk analisis logam berat di air, tanah, ataupun udara, dan juga bisa mendeteksi polutan berbahaya seperti PB atau HG atau CD atau bisa HS atau senyawa-senyawa kompleks yang lainnya. Terus kedua di bidang makanan dan minuman. Kita bisa menggunakan ICP untuk uji keamanan makanan. Terus ada juga kontrol kualitas mineral dalam produk makanan. Nah, biasanya ICP ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menguji kira-kira makanan atau minuman produk perusahaan tersebut tuh layak nggak atau aman nggak jika dikonsumsi oleh khalayak banyak. Kemudian ada di bidang farmasi dan kesehatan. Di bidang farmasi dan kesehatan, implementasi dari ICP sendiri itu bisa menganalisis kandungan logam dan dalam obat-obatan dan suplemen yang biasa kita konsumsi. Kemudian uji cemaran logam pada alat medis. Ini biasanya sangat berguna banget untuk dunia kesehatan dan juga farmasi. Kemudian untuk bidang geologi dan pertambangan. ICP ini bisa digunakan untuk analisis unsur tanah dan batuan, kemudian untuk eksplorasi mineral berharga seperti emas, terus AG atau PT. Kemudian industri semikonduktor. ICP ini bisa digunakan untuk mendeteksi kontaminan logam ultra trace pada wafer dan bahan elektronik. Jadi ICP ini sebenarnya apa ya? Implementasinya itu banyak banget untuk digunakan di semua sektor. Terus the next slide itu ada gangguan instrumentasi ICP. Tadi kan kita juga sudah jelaskan ya, ICP itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, untuk gangguan dari instrumentasi ICP yang secara garis besar tuh yang udah kita bahas di kelas itu kan adalah gangguan spektral dan juga gangguan matriks. Nah, sebenarnya di luar dua gangguan itu ada juga banyak jenis gangguan yang bisa mengganggu kinerja dari ICP tersebut. Salah satunya ada gangguan kimia, gangguan fisika, gangguan ionisasi, dan gangguan background atau gangguan latar belakang atau biasa disebut dengan background apa namanya dengan gangguan background, sorry. Terus untuk penyebabnya, biasanya untuk gangguan spektral itu penyebabnya tumpang tindih garis spektrum. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Yang pastinya kita mengatur panjang gelombang alternatif, kemudian kita mengkoreksi latar belakang pada ICP. Kemudian untuk jenis gangguan, untuk gangguan kimia, penyebabnya biasanya itu adalah pembentukan senyawa stabil dan cara mengatasinya yaitu memodifikasi plasma dan tambahan reagen pada alat ICP. Kemudian untuk jenis gangguan selanjutnya adalah gangguan fisika. Penyebabnya itu adalah viskositas atau tegangan permukaan larutan. Nah, biasanya cara untuk mengatasinya adalah dengan cara pengenceran atau standarisasi. Mungkin bisa gangguan fisika tuh kenapa ICP nggak bisa untuk menganalisis biasanya larutannya terlalu kental atau larutannya itu harus perlu diencerkan. Jadi karena larutannya kental, kita perlu mengencerkan larutan. Kemudian ada jenis gangguan dari matriks. Penyebabnya biasanya yang sudah kita ketahui unsur dominan menekan sinyal unsur jejak. Nah, biasanya cara mengatasinya adalah penambahan standar adisi atau standar internal. Selanjutnya, jenis gangguan adalah gangguan ionisasi. Penyebabnya adalah ionisasi berlebih oleh unsur lain. Adanya kontaminasi oleh unsur lain, sedangkan cara mengatasinya adalah ionization buffer. Jadi kita dengan menambahkan buffer ionisasi. Selanjutnya, untuk jenis gangguan yang terakhir adalah gangguan background. Penyebabnya adalah emisi non-analis, dan cara mengatasinya adalah koreksi latar belakang. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Nah, terus selanjutnya tadi kan sudah dijelasin gangguan tentang ICP.
Kemudian ada ketidakpastian pengukuran pada ICP. Ketidakpastian ini tuh penting dalam parameternya karena untuk evaluasi hasil pengujian yang menyatakan tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran kadar unsur logam dalam sampel. Terus juga ini penting karena untuk melihat sejauh mana hasil tersebut dapat dibandingkan dengan nilai standar atau spesifikasi. Dalam praktiknya, hasil analisis kimia tidak pernah benar-benar bebas dari pengaruh berbagai faktor, sehingga hasil akhir selalu mengandung tingkat keraguan tertentu. Ketidakpastian inilah yang perlu dikuantifikasi dan dilaporkan, agar pengguna data memahami seberapa besar kemungkinan nilai sebenarnya berbeda dari nilai yang terukur. Next. Nah, adapun sumber-sumber ketidakpastian dari ICP. Yang pertama, preparasi sampel, yaitu ketidaktepatan dalam penimbangan padatan. Terus juga ada dalam pemipetan, larutan, dan pengenceran, serta homogenisasi. Kemudian ada kalibrasi instrumen, yaitu ketidakpastian dari larutan standar, baik dari bahan acuan terverifikasi atau CRM maupun larutan stok internal. Kemudian ada efek matriks dan interferensi spektral. Adanya unsur lain dalam sampel dapat mengganggu emisi optik dari unsur target, menghasilkan sinyal palsu atau melemahkan sinyal asli. Kemudian stabilitas instrumen, variasi suhu plasma, aliran gas argon, dan frekuensi RF dapat mempengaruhi eksitasi atom dan emisi cahaya yang diukur. Kemudian terakhir, pengulangan pembacaan. Pengukuran berulang pada sampel yang sama bisa menunjukkan variasi meskipun kondisi pengujian sama. Hal ini termasuk dalam komponen acak dari ketidakpastian. Next. Baik, kemudian di sini ada ketidakpastian pengukuran dalam ICP-OES dinyatakan dalam bentuk X plus minus U, di mana X ini adalah hasil pengukuran dan U itu adalah nilai estimasi ketidakpastian atau ketidakpastian diperluasnya. Estimasi ini penting untuk memastikan bahwa hasil uji yang dilaporkan dapat diterima secara ilmiah dan sesuai dengan standar akreditasi laboratorium. Oke, next. Kemudian di sini ada menentukan ketidakpastian. Jadi yang pertama itu kita identifikasi sumber dari ketidakpastian tersebut. Seperti yang tadi ya, sumber-sumbernya itu ada dari preparasi sampel, lalu ada di kalibrasi instrumen, kemudian ada di matriks dan interferensi spektral, kemudian ada di stabilitas instrumen dan pada pengulangan juga. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan ketidakpastian masing-masing komponen. Yang pertama ada tipe A, yaitu tipe A itu biasanya dari pengulangan atau dari standar deviasi. Kemudian ada yang tipe B. Kalau tipe B itu dari spesifikasi alat, kayak seperti spesifikasi dari labu takar atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada ketidakpastian gabungan. Di sini kita menghitung ketidakpastian gabungan. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat. Kemudian yang keempat itu ada ketidakpastian diperluas. Jadi ketidakpastian diperluas itu adalah rumusnya dari ketidakpastian gabungan dikali K. K itu adalah faktor cangkupan. Oke, next. Kemudian di sini ada hipotesis. Jadi berdasarkan prinsip kerja ICP-OES yang memanfaatkan eksitasi atom dalam plasma bersuhu tinggi untuk menghasilkan cahaya emisi dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai unsur logam dengan cukup akurat. Intensitas cahaya yang terbaca oleh detektor sangat dipengaruhi oleh kestabilan plasma dan panjang gelombang yang dipilih. Jadi ketelitian pengukuran sangat bergantung pada kontrol parameter operasional alat. Kemudian untuk di ICP-MS ini jauh lebih sensitif
dibandingkan metode spektrofotometri lainnya, termasuk yang OES tadi, karena mampu mendeteksi ion logam pada tingkat yang sangat rendah atau limit deteksinya itu lebih rendah dari ICP yang tadi ya. Saya juga berpikir bahwa proses ionisasi dalam plasma dan pemisahan ion berdasarkan massa di dalam spektrofotometer memberikan keunggulan dalam hal selektivitas dan presisi, asalkan interferensi matrik dan dapat diminimalkan. Oke, next. Nah, ini kita ke kesimpulan ICP. Jadi, ICP itu kan teknik spektroskopi yang sangat andal untuk analisis unsur, terutama unsur logam dalam berbagai jenis sampel. Dengan menggunakan plasma suhu tinggi dari gas argon, teknik ini mampu mengatomisasi dan mengeksitasi unsur-unsur dalam sampel secara efisien, menghasilkan sinyal yang dapat dianalisis melalui emisi cahaya ICP-OES atau massa ion ICP-MS. ICP-OES cocok untuk analisis unsur dalam konsentrasi sedang hingga rendah dengan kecepatan dan presisi yang baik. Sementara itu, ICP-MS itu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi unsur pada tingkat jejak, serta dapat digunakan untuk analisis isotopik. Nah, terus meskipun peralatannya mahal dan memerlukan operator terlatih, keunggulan dalam akurasi, kecepatan, dan kemampuan multi-elemen membuat teknik ICP ini sangat penting dalam bidang lingkungan, industri, pangan, geologi, dan farmasi. Pemilihan antara ICP OES atau ICP MS bergantung pada tujuan analisis dan tingkat sensitivitas yang dibutuhkan. Oke, next. Jadi di sini ada beberapa daftar pustaka untuk hasil dari materi-materi yang kami dapatkan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman semua. Mungkin karena mengingat waktu ya, kita nggak ada sesi tanya jawab. Mungkin aku akhiri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Sudah mau pergantian hari, masih ada satu kelompok lagi. Jadi diharap teman-teman untuk tetap stay di room Zoom ini untuk ikut berpartisipasi untuk kelompok 10 terakhir untuk presentasi materi hari ini. Mungkin dicukupkan dari kelompok 9. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.